Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,55% ke angka 6.130. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Medco. Medco hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 468. Dan jika kita lihat di grafik, cara tren memang saat ini Medco trennya kurang bagus. Karena sudah turun di bawah garis EMA 50 dan 150. Dan garis EMA 50 pun saat ini sudah berpotongan dan mengarah ke bawah. Saat ini berada tepat di harga 600. Dan Medco juga sudah turun di bawah support psikologis di harga 500. Dan saat ini Medco berada dekat dengan support di harga 470. Jadi memang secara tren kita lihat Medco ini tidak menarik untuk kita amati. Karena hampir 1 bulan terakhir ini trennya terus bergerak turun. Tapi jika kita lihat berita ini berita Selasa hari ini, bahwa dari DPR menyatakan bahwa dia mendengar ada 2 pihak yang menyatakan minat untuk turut mengambil porsi PI. PI itu Participation Interest untuk mengelola wilayah kerja untuk blok Lokan. Pertama itu Medco dan Barito Pacific atau BRPT. Tapi ini memang masih rumor karena dia sendiri juga belum bisa memastikan kebenaran kabar itu. Dan jika kita lihat di halaman berikutnya, dari pihak kontan.co.id mencoba menghubungi pihak Medco, belum ada kabar. Sedangkan dari pihak BRPT sudah menyatakan bahwa tidak ikut membahas. Jadi tinggal rumornya tinggal satu, yaitu Medco. Apakah Medco memang ikut serta untuk mengelola blok Rokan ini? Yang menariknya teman-teman bisa lihat pada penurunan hari ini memang masih terlihat distribusi dengan jumlah besar. Tapi dari data pergerakan asing yang harus kita cermati, dari akhir bulan 6 atau awal bulan Juli, asing terus masuk melakukan akumulasi pada saham ini. Jadi walaupun harga terus bergerak turun, asing terus masuk melakukan akumulasi. Jadi menurut saya dari data yang kita dapat dan ada rumor ini, menurut saya Medco layak untuk kita masukkan ke watchlist. Pertama memang karena secara tren sudah turun sangat downtrend. Jadi memang ada potensi untuk rebound sementara. Karena selama 2 minggu terakhir ini belum ada candle hijau. Jadi memang ada potensi untuk rebound sementara. Alasan kedua, karena asing dalam 1 bulan terakhir ini terus masuk melakukan akumulasi pada saham ini. Bisa saja mungkin asing sudah mendapatkan berita rencana kerjasama ini sehingga mereka sudah tahu dan akumulasi terus walaupun harga bergerak turun. Tapi karena kita bukan asing dan dana kita terbatas, sebaiknya kita tunggu konfirmasi melalui candle atau melalui technical. Apabila kita lihat grafik atau technical sudah mulai ada technical rebound, plus keluar berita bahwa memang Medco ternyata memang masuk untuk kerjasama ini, Medco layak untuk kita entry atau masuk ke watchlist. Karena menurut saya apabila berita ini ternyata benar, Medco ada potensi untuk balik kembali mengetes harga 500. Apabila harga 500 bisa terlewati, maka tren untuk downtrend Medco ada potensi untuk patah. Tapi saat ini karena candle masih merah terus, kita wait and see saja dulu. Apabila mau entry, sebenarnya masih bisa. Apabila besok Medco terlihat bisa berhasil bertahan di atas harga 470 dan mulai bergerak naik menuju harga 500. Tapi memang mesti hati-hati karena secara tren saat ini Medco memang sudah bergerak downtrend. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Harum. Saham Harum hari ini ditutup turun ARB ke harga 5.400. Dan dari grafik bisa kita lihat penurunan ini membuat Harum berada dekat dengan supportnya di EMA 50. Sedangkan untuk resisten bisa kita lihat tetap di harga 6.000. Jadi sudah beberapa kali Harum berusaha untuk break dari resisten ini, selalu gagal dan turun kembali mengetes support di EMA 50. Menyentuh garis EMA 50 berhasil bertahan, rebound lagi, berusaha untuk break lagi dari harga 6.000, gagal break, saat ini turun kembali mengetes support di EMA 50. Dan garis MACD
saat ini mulai mengarah ke bawah kembali. Jadi memang secara tren sebenarnya Harum masih aman selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham di harga bawah maupun harga atas, selama masih bertahan di atas garis EMA 50 masih bisa di hold. Tapi apabila garis EMA 50 terlewati, Harum berpotensi untuk lanjut turun mengetes support psikologis di harga 5.000. Dan secara tren berarti Harum trennya sudah mulai bergerak downtrend untuk jangka pendek. Jadi terkonfirmasi apabila garis EMA 50 terlewati, garis uptrend Harum akan patah kembali. Setelah itu akan turun mengetes support psikologis yang selama 2 bulan terakhir ini masih bisa menahan penurunan dari saham Harum. Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan hari ini tidak disertai akumulasi maupun distribusi. Tapi asing hari ini terlihat melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Setelah 2 minggu terakhir ini, asing terus masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang baru mau entry, saat ini bisa amati saham Harum. Karena ada potensi untuk rebound dari garis EMA 50. Karena hari ini turun ARB dan sudah turun lumayan dalam dari harga 6.000, ada potensi untuk rebound. Tapi ingat, kita entry apabila terkonfirmasi rebound. Tapi apabila ternyata support di EMA 50 masih gagal menahan penurunan dari saham Harum, sebaiknya tunggu di sekitar harga 5.000 untuk entry-nya. Jadi kita amati dulu, apabila besok berhasil rebound, kita bisa trading jangka pendek. Apabila besok masih menembus garis EMA 50, kita tunggu di support di harga 5.000. Berikutnya saya menganalisa saham Antam. Karena Antam pergerakannya atau grafiknya hari ini mirip dengan Harum. Sama-sama saat ini berada tepat di garis EMA 50. Dan untuk Antam juga masih gagal break dari resisten di harga 2.700. Sama seperti Harum yang masih gagal break dari harga 6.000 dan turun kembali. Tapi untuk Antam, garis EMA 50-nya memang tidak kuat. Beberapa kali menyentuh garis EMA 50, Antam selalu turun di bawah garis EMA 50 ini. Jadi hati-hati, ini ada potensi untuk turun di bawah garis EMA 50 kembali. Apabila ini berhasil terlewati, maka support berikutnya di harga 2.400. Jadi untuk saham Antam ini memang pada saat dekat dengan harga 2.700, saya sudah sarankan teman-teman untuk hati-hati apabila sudah berhasil membeli di harga bawah. Karena selama masih gagal beli di harga 2.700, Antam memang berpotensi untuk turun. Apalagi selama 1 minggu terakhir ini, asing sudah mulai keluar dari saham Antam. Jadi sebelumnya asing melakukan akumulasi, 1 minggu terakhir ini asing sudah mulai take profit. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat, ini sudah mulai distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau entry, bisa amati saham ini seperti saham Harum. Jadi trading plan-nya sama, apabila berhasil rebound, kita bisa trading jangka pendek. Tapi untuk Antam, hati-hati karena garis EMA 50 tidak sekuat garis EMA 50 di saham Harum. Jadi memang masih ada potensi untuk turun di bawah garis EMA 50 dan melanjutkan penurunan menuju harga 2.400. Jadi hati-hati apabila teman-teman mau entry pada saham Antam saat ini. Karena sudah mulai ada distribusi dan secara grafik sudah mulai ada tanda-tanda penurunan. Selanjutnya saya menganalisa saham Hoki. Saham Hoki hari ini ditutup bertahan di harga 189. Dan dari grafik bisa kita lihat Hoki saat ini masih bergerak sideways. Dan untuk tren jangka menengah saat ini masih bergerak sangat downtrend. Karena masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk resisten saat ini bisa kita lihat berada tepat di harga 200. Jadi Hoki berusaha untuk naik di atas harga 200 lalu gagal, turun kembali menuju support yang saat ini di sekitar harga 185. Jadi resisten saat ini di harga 200, support terdekat di harga 185. Dan saat ini Hoki berada di antara support dan resistennya. Untuk garis EMA 50 saat ini di harga 202. Dan bentar lagi saya lihat garis EMA 50 akan berada tepat di harga 200. Jadi memang secara trend ini masih kurang bagus untuk kita entry. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dari data broker summary jika kita lihat pada perdagangan hari ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Hoki masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Karena memang saat ini belum ada sentimen positif pada saham Hoki. Dan saham-saham consumer goods pun saat ini memang trennya masih belum baik. Jadi memang trennya rata-rata sideways cenderung downtrend. Apabila teman-teman pingin swing trade,
teman-teman bisa tunggu di sekitar harga 185, atau mau lebih turun lagi bisa tunggu di sekitar harga 180. Karena sebelumnya Hawkey sempat turun menyentuh harga 180 dan masih bisa rebound. Jadi saat ini sebaiknya swing trade, beri di sekitar daerah support, take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten saat ini di harga 200. Tapi teman-teman harus ingat, apabila support di harga 180 juga terlewati, maka Hawkey akan lanjut downtrendnya. Dan memang saat ini untuk saham Hawkey, menurut saya untuk teman-teman yang ingin trading untuk tren yang lebih lama, sebaiknya jangan entry dulu saat ini. Kecuali teman-teman memang ingin swing trade untuk trading jangka pendek. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham ICBP. Saham ICBP hari ini naik 1% lebih ke harga 8.225. Bisa kita lihat di grafik, saat ini ICBP masih bertahan di atas support di harga 8.100. Dan setelah sebelumnya turun lumayan dalam dari garis EMA 150, ICBP hari ini berhasil rebound. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Jadi saat ini secara tren memang ICBP masih kurang bagus, karena masih gagal break dari resisten kuatnya di EMA 150. Dan saat ini juga sudah turun menembus support di EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resistennya. Saat ini berada di sekitar harga 8.425. Tapi untuk resisten terdekat saat ini di harga 8.400. Jadi bentar lagi juga garis EMA 50 akan sama dengan resisten di harga 8.400. Dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% ini masih disertai distribusi. Dan asing 2 hari terakhir ini terlihat masuk melakukan akumulasi pada saham ICBP. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat ICBP masih ada potensi untuk naik mendekati resisten di harga 8.400. Tapi karena tidak ada akumulasi pada rebound hari ini, bisa saja ini hanya rebound sementara setelah penurunan tajam 1 minggu terakhir ini. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 8.100-an, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten harga 8.400. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, sebaiknya teman-teman tunggu di sekitar supportnya di harga 8.100 lagi untuk entry, atau cari saham lain yang lebih bagus prospeknya daripada saham ICBP saat ini. Karena memang secara tren ICBP masih kurang bagus. Karena memang sudah beberapa kali masih gagal break dari garis EMA 50 dan 150 ini. Apalagi saat ini juga belum ada sentimen positif pada saham ini. Sehingga memang akan sulit untuk naik menembus garis EMA 50 dan 150. Jadi kita sebaiknya tunggu adanya momentum atau adanya sentimen positif, baru ICBP layak untuk kita entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.